Oke, kali ini saya dapat kiriman soal ya. Jadi soalnya ini, jika ini diketahui J, oke, jadi soal yang tanya sebenarnya cuma ada satu ya. Cuman ini aja, tapi supaya jelas ya, saya bahas tiga soal yang lain ya, supaya lebih jelas. Nah, jadi soalnya seperti ini, diketahui J adalah himpunan N, elemen N ya. Berarti kalau N itu berarti natural lah ya, natural. Berarti natural itu sama aja dengan asli ya. Berarti atau boleh juga kita katakan berarti bilangan bulat positif ya. Nah, 2N tambah 4 per N kurang 5 juga elemen N ya. Berarti 2N tambah 4 per N dikurang 5 ini juga asli. Nah, pertanyaannya ya, yang banyak himpunan bagian dari J. Berarti kita harus tahu si N itu ya, kita harus tahu dulu nanti N-nya ini ada berapa ya. Sehingga kita bisa mencari himpunan bagian. Nah, cara yang pertama kita mencoba N ya. Kita coba aja semua bilangan N yang memenuhi. Nah, tapi kalau dengan cara coba-coba ini nanti seringkali banyak yang terlewat ya. Karena kita nggak bisa langsung tebak N-nya berapa. Maka cara itu tidak pas ya. Kecuali soalnya pilihan berganda. Lalu ditanya di antara bilangan berikut manakah yang memenuhi ya. Jadi kalau misalnya pilihannya dikasih N-nya, jadi bukan himpunan bagian yang ditanya, tapi nilai N yang memenuhi. Lalu dikasih pilihannya N-nya, ya dicoba-coba aja. Ya. Nah, tapi kalau ditanya banyaknya N atau banyaknya himpunan bagian, cara coba-coba ini nggak bisa ya. Maka kita cari cara gimana caranya menemukan nilai N sehingga nanti ini menjadi bulat ya. Berarti yang pertama kita buat dulu yang di atas, jadi 2 kali N kurang 5 ya. Kalau kita kalikan nanti ini 2N kurang 10. Ya, berarti 2N-nya pas. Padahal di sini tambah 4. Ya, di bawah tadi kita hitung kurang 10. Berarti supaya tambah 4, berarti harus kita tambahlah 14. Ya, nah kita buat N kurang 5, N kurang 5 ya. Kan kalau bawahnya sama ya, penyebutnya sama, berarti kan bisa ditambahkan di atas. Berarti seandainya ditambahkan ini 2N kurang 5, 2 kali N kurang 5 ditambah 14, itu sama aja dengan 2N tambah 4. Ya. Nah, karena ini sama, boleh dicoret saja. Tinggallah 2. 2 itu kan sudah bulat ya. Asli tambah 14 per N kurang 5. Ya. Nah, karena dikatakan N-nya harus bilangan asli juga kan N yang ini. Nah, berarti N yang ini ya, ini harus lebih besar dari 0 ya. Nah, berarti sebenarnya supaya ini bulat langsung N kurang 5 ini pastilah faktornya 14 ya. Faktor dari 14 itu berapa? Nah, faktor dari 14 itu bisa 1, bisa 2, bisa 7, bisa 14. Jadi, ini nanti ya, N kurang 5 itu nanti ada 4 ya. Maka langsung aja himpunan bagian itu 2 pangkat N. Berarti 2 pangkat 4, yaitu 16. Maka jawabannya D. Tapi seandainya ada pertanyaan N-nya berapa, berarti harus kita buat N kurang 5 sama dengan 1, berarti N-nya 6. Lalu N kurang 5, 2, berarti N-nya 7. N kurang 5, 7, berarti N-nya 12. N kurang 5, 14, berarti N-nya 19. Inilah nilai N yang memenuhi ya. Jadi ada N 4 ya. N-nya ada 4 sehingga himpunan bagiannya nanti dia 2 pangkat 4 ya. Tapi seandainya ditanya ya, ganti pertanyaannya, banyak N bilangan bulat ya. Tidak disebutkan, berarti maksudnya bukan asli ya. Yang penting dia bulat aja. Maka jawabannya nanti bisa dia faktor 14-nya ya. Jadi
faktor 14-nya itu bisa nanti plus min 1, plus min 2, plus min 7, sama plus min 14. Tapi itu kalau di soal tidak ada ini ya, n elemen n ya, berarti dia bukan bilangan asli, tapi hanya bilangan bulat ya. Itu dia soal yang ditanyakan. Tapi supaya lebih jelas kita tambah ya, kita ini. Banyak bilangan bulat n ya, banyak bilangan bulat n. Jadi di sini dia. Di sini tanya bukan bilangan asli, tapi bilangan bulat. Nah, berarti kita buat 5n ya. 5n tambah 6 per n kurang 3. Kuncinya yang di bawah langsung dibuat aja. Nah, seperti ini. Kalau dikalikan ini 5n dikurang 15. Berarti minus 15 supaya jadi tambah 6, kita harus tambah 21 ya. Nanti ini per n kurang 3. Nah, ini dia, kita coret. Ini 5, nanti 21 per n kurang 3 ya. Jadi karena dikatakan tadi bilangan bulat ya, jadi nah, supaya bulat ini berarti ini faktor dari 21 ya. Faktor dari 21 berarti plus min 1, plus min 3, plus min 7, plus min 21 ya. Berarti ada 8 ya. Ini 2. Jadi jawabannya ini banyak bilangan bulatnya itu ada 8. Nah, kalau ditanya yang 8 itu siapa aja, berarti bisa kita buat. N kurang 3 min 1 berarti N-nya 2. Ya kan? N kurang 3 sama dengan 1, N-nya 4. N kurang 3 sama dengan min 3, di N-nya 0. N kurang 3 sama dengan 3, di N-nya 6. N kurang 3 sama dengan min 7, N-nya min 4. Ini dia bilangan negatif. Tapi kan dia bulat, karena pertanyaannya tadi dia bulat ya. Lalu N kurang 3 sama dengan 7, N-nya 10. Lalu N kurang 3 min 21, berarti N-nya 8, min 18 ya. N kurang 3 sama dengan 21, berarti N-nya 24. Itu makanya ada 8 ya. Jadi kalau seandainya kita coba-coba bilangannya, ini pasti nggak ketemu ya. Jadi harus dikerjakan. Itu dia soal yang kedua ya. Kita lanjut yang bentuknya ya agak berbeda. Soal yang ketiga ini ya agak berbeda dengan dua soal sebelumnya, tapi akan kita arahkan dia sama dengan soal yang sebelumnya. Nah, ini soalnya diketahui A dan B bilangan bulat positif ya. Jadi kata kuncinya di sini. Bulat positif. Yang memenuhi 1/A tambah 1/B sama dengan 3/5 ya. Lalu ditanya A kuadrat ditambah B kuadrat. Langsung kita tulis 1/A tambah 1/B sama dengan 3/5. Kita ingat menjumlahkan pecahan berarti samakan penyebutnya. Ini nanti jadi A tambah B per AB ya. Sama dengan 3/5. Lalu kita kali silang. Nah, ini dia jadi 3AB. Kita pindahkan ya. Salah satu boleh A, boleh B. Atau B-nya saja juga nggak apa-apa. 5A sama dengan 3AB. Kita kurangilah dengan 5B. 5A ya, kita keluarkan B-nya. Nanti ini jadi 3A kurang 5. Berarti dari sini B-nya adalah 5A ya per 3A kurang 5. Ketika kita menemukan bentuk seperti ini, sudah sama dengan soal yang pertama dan yang kedua tadi, kita ubah ya. Berarti B sama dengan 5 dikali 3A kurang 5 ya. Coba kita kalikan, nanti 5 kali 3A, 15A. Padahal di sini 5A, berarti harus kita bagi 3 ya. Nah, berarti kalau 5/3 dikali minus 5 itu kurang 25/3. Berarti harus kita tambahkanlah di sini 25/3. Per 3A dikurang 5, ini juga begitu. 3A dikurang 5. Nah, ini bisa kita coret. Berarti B-nya adalah
5/3 tambah 25 per 3 kali 2A dikurang 3A dikurang 5. Nah, berarti yang 25 per 3 kali 3A kurang 5 ini itu harus per 3 ya. Nah, kenapa kalau dia bukan per 3, misalnya 25 per 6. Nah, kalau dia per 6 nanti kan tidak bisa disederhanakan dengan ini, sehingga tidak mungkin ini bulat, yang B-nya ini. Nah, berarti ini 3A kurang 5 ini pasti faktor dari 25. Faktor dari 25 itu 1, 5 sama 25. Kenapa nggak kita bikin negatif? Karena tadi katanya A dan B-nya bilangan bulat positif. Ya. Nah, oke. Berarti kita coba 3A kurang 5, 1 ya. Berarti kalau 3A kurang 5, 1, berarti nanti ini kalau pindah jadi 6, bagi 3 itu ya. 6 bagi 3 berarti 2 ya. Berarti kalau A-nya 2, maka B-nya itu 5/3 ya. Tambah, nanti kan 3A kurang 5 kan 1 ya. Jadi 25/3. Jadi 10. Lalu kalau A-nya nanti kalau 3A kurang 5 ini ya. Kalau 3A kurang 5 itu 5 ya. Berarti 3A-nya nanti 3A-nya 10 ya. 3A-nya 10/3 ya. Tidak memenuhi karena harus bulat. Nah, lalu kita buat kalau 3A-nya 25 ya. Berarti 3A kurang 5 ya. Sorry. 3A kurang 5 sama dengan 25. Berarti 3A-nya nanti jadi berapa? Ini kalau pindah ke seberang nanti 3A sama dengan ini kurang 5 ya, sorry. 30. Nanti A-nya 10. Jadi kalau A-nya 10 berarti B-nya yang 2. Berarti yang memenuhi itu apa? Berarti A-nya 2, B-nya 10, atau A-nya 10, B-nya 2 ya. Sehingga otomatis A kuadrat tambah B kuadrat mau pakai yang manapun pasti sama ya. 4 ditambah 100 ya. Maka jawabannya 104. Nah, tapi selain dengan cara ini, kita bisa mencoba dengan cara yang lain ya. Kita bisa menggunakan cara lain ya untuk soal yang sama tadi ya. Nah, 1/A jadi dibuatnya seperti ini. 1/A tambah 1/B sama dengan 3/5. Berarti A tambah B per AB sama dengan 3/5 ya. Nah, berarti 3/5 ini kan sebenarnya bisa juga jadi 6/10, bisa juga 9/15, atau bolehlah kita buat 3n/5n ya. Artinya, kalau A tambah B sama dengan 3n, maka A kali B sama dengan 5n. Lalu kita coba lah ya untuk n ya. N-nya bisa kita mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kita coba misalkan n-nya itu 1. Nah, berarti kalau n-nya 1, berarti A tambah B sama dengan 3, A kali B sama dengan 5. Adakah bilangan ditambahkan 3 dikalikan 5? Nggak ada ya. Kita sekarang ganti n-nya 2. Berarti A tambah B sama dengan 6 ya. Berarti A kali B-nya berapa? 10. Adakah bilangan dia ditambahkan 6 dikalikan 10? Nggak ada ya. Nah, lalu berikutnya kita coba. A tambah B-nya 9. A kali B-nya 15.
Nggak ada juga ya. Karena dia mintanya bulat. A tambah B berarti berapa sekarang? 3 kali 4 berarti 12. Ini berarti 20. Nah, kalau ini ada ya, 10 sama 2. Nah, dari sini misalnya kita buat 10 kuadrat tambah 2 kuadrat ya. Berarti 104 ya. Ataupun kalau misalnya mau dibuat langsung A tambah B kuadrat 12 kuadrat ya. Nah, berarti A tambah B ini kan kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB berarti ya sama dengan 144 ya. Ini A kuadrat tambah, ini tambah sorry, B kuadrat sama dengan 144, ini kurang 2AB ya. Tadi AB-nya 20 ya, berarti kurang 40. Maka ini 104. Ya, itu dia. Kita lanjut ya, soal yang keempat. Diketahui A dan B dua bilangan bulat, positif, dan B ganjil, lebih kecil dari 2017 ya. 1 A tambah 4 per B, 1 per 12 ya. Berarti nanti ini B tambah 4A per AB itu sama dengan 1 per 12. Kita kali silang ya. Jadi 12B tambah 48A sama dengan AB. Lalu dari sini bisa kita pindahkan A atau B ke belakang ya. Nah, berarti kita pindahkan A-nya saja. Berarti 12B itu akan sama dengan AB kurang 48A. Kenapa A-nya yang dipindahkan? Kenapa bukan B-nya saja? Karena tadi di sini dikatakan B-nya ganjil ya, supaya lebih gampang nanti menentukannya. Lalu kita keluarkan A-nya, di 12B ini A kali B kurang 48 ya. Berarti A-nya adalah 12B per B kurang 48. Sampai di sini nanti dia sudah mirip dengan bentuk soal nomor 1 dan nomor 2. Berarti dari sini kita buat A ini 12 kali B kurang 48. Padahal di atas hanya ada 12B ya, maka harus kita tambahlah di sini 12 kali 48 ya. Lalu kita buatlah ini per B kurang 48 per B kurang 48. Ini kita coret aja. Berarti dari sini A-nya 12 tambah 12 kali 48 per B kurang 48. Nah, supaya ini bulat ya, berarti ini harus faktor dari yang di atasnya. Ini harus faktornya, ya. Karena ini bilangannya besar, ya. Tapi enaknya di sini dia hanya nanya ganjil ya. Nah, kalau 12 kali 48 itu, ya, itu bisa kita buat. Ini kan 2 pangkat 2 kali 3. Ini 2 pangkat 4 kali 3, berarti bisa kita buat 2 pangkat 6 kali 3 pangkat 2. Jadi kalau ditanya faktor dari 12 kali 48 ada berapa? Banyaknya itu adalah 1 ya. Tambah pangkat yang ini. Tambah yang ini. Tambah kita kalikan 12. Jadi ada 21 faktornya. Tapi kan yang diminta itu B-nya harus ganjil ya. B-nya harus ganjil ya. Kalau B-nya ganjil berarti B kurang 48 juga harus ganjil. Nah, berarti kita hanya perlu cari faktor yang ganjil. Ya, faktornya yang ganjil saja. Dari 21 ini ya, dari 21 ini kita hanya cari faktor yang ganjil. Siapa aja faktornya yang ganjil? Yaitu 1 ya. Di B kurang 48, 1. Maka B-nya 49. Lalu faktor yang ganjil berikutnya berapa? B kurang 48, 3 ya. Berarti B-nya itu 51. Lalu faktor ganjil yang berikutnya berapa? 9 ya. Berarti B-nya 57. Nah, apakah masih ada ganjil yang lain? Gak ada lagi, karena nanti semuanya pasti ada duanya. Kan kalau ditanya faktornya berapa aja kan? Si 1, si 2 pangkat 1, 2 pangkat 2,
sampai nanti 2 pangkat 6. Lalu 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, lalu 2 pangkat 1 kali 3, 2 pangkat 2 kali 3, dan seterusnya. Nah, jadi ketika ada duanya ini kan udah pasti genap dia, ya. Jadi yang ganjil itu ya hanya yang ini sama yang ini. Ya, berarti banyaknya yang memenuhi itu ada 3, ya. Jadi kalau nanti misalkan ditanya berapa nilai A-nya, ya tinggal kita masukkan aja ya. Ke sini juga boleh, ya. Berarti misalnya nih, kalau B-nya 49, berarti si A-nya itu berapa? 12 tambah 12 kali 4, 8 dibagi 1. Itu. Kalau nanti B-nya 51, berarti si A-nya berapa? 12 tambah 12 kali 4, 8 per 3. Nah, kalau ini si A-nya berapa? Di A-nya adalah 12 tambah 12 kali 4, 8 dibagi 9. Ya, itu dia. Berarti ada 3 pasangan yang memenuhi. Nah, tapi kita bisa juga coba pakai cara yang cara yang lainnya bisa kita buat 1 per A tambah 4 per B, 1 per 12 ya. Nanti ini A, oh ini nanti 4A tambah B ya. Per AB itu sama dengan 2 per 12 kali silang nanti jadi apa? 48A tambah 12B ya. Sama dengan AB, kita gabungkan semuanya ya. Nanti jadi apa? 48A tambah 12B, lalu kita kurangkan AB sama dengan 0 ya. Lalu kita, atau boleh kita buat aja nih, AB ya. AB kurang 48A kurang 12B ya, sama dengan 0. Nah, lalu kita faktorkan, ini A, ini B, berarti ini kita buat kurang 48, nanti kita buat ini kurang 12. Nah, kalau kita kalikan nanti ini nanti AB kurang 48A kurang 12B tambah 12 kali 48. Berarti di sini harus dikurangi 12 kali 48 sama dengan 0. Nah, lalu kita buatlah ini jadi gini. A dikurang 12 kali B kurang 48 berarti 12 kali 48. Bisa jadi A kurang 12-nya 12, B kurang 48-nya 48. Atau misalnya, ya dibuat dari sini 2, pokoknya ada banyak kemungkinan ya. Tapi kata kuncinya di sini, yang ini, yang ganjil ini ya. Jadi karena dikatakan B-nya ganjil ya, nah di sini kata kuncinya, maka kita ubah dulu ini ya. Berarti di belakang harus ganjil. Jadi kemungkinannya kalau di belakang ganjil ya, berarti kita ini 12 kali 48 kali 1. Berarti bisalah nanti ini. Jadi yang ini berarti B kurang 48-nya 1 ya. Berarti B-nya 49 ya. Atau bisa juga ya. Nah, kita buat A kurang 12 kali B kurang 48 ya. Kita ambil dari sini 3 ya. Berarti kalau kita ambil dari sini 3 tinggal 4 ya. 4 kali 4 8. Ini kali 3. A kurang 12-nya lah yang ini. Lalu inilah yang ini. Berarti B-nya 51. Atau boleh kita ambil lagi 3 dari 48 ya. A kurang 12. B kurang 48. Kita ambil 3 dari sini berarti 16 ya. 4 kali 16 kali 9 lah ya. Berarti nanti yang ini yang 9. Berarti nanti B-nya berapa? 57 ya. Tidak ada lagi karena ini udah genap ya. 4 sama 16 sudah genap. Nggak bisa lagi diambil dari sana bilangan ganjil ya. Karena tidak kelipatan ganjil ya. Nah, karena ini genapnya 4, 16. Tidak ada faktornya yang ganjil dari sini lagi. Berarti hanya itu aja yang memenuhi. Hanya ada 3. Ya, itu dia 4
soal ya yang mirip